Assalamualaikum, hai teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seperti yang kalian lihat dalam intro tadi, video ini adalah video presentasi tentang materi dan perubahannya dari mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Ibu Wulan Sutriani. Apa sih pengertian materi itu? Gimana sih sifat-sifatnya? Dan apa aja sih perubahannya? Oke, itu nanti akan kita bahas dalam video ini. Tapi sebelum pembahasan itu kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kami. Oke, let's go. Kan nama saya Febriana Zilraziza, saya dipanggil Febriana. Hai, aku Ines Tria Permata Dewi. Panggil aja Ines. Perkenalkan, nama saya Betun Janati, bisa dipanggil Jana. Halo, perkenalkan nama saya Diana, bisa dipanggil Yayu. Hello everybody, my name is Iva Latifatur Rohmaniah. You can call me Iva. Nah, itu tadi adalah teman-teman dari kelompok 1. Oh ya, sebelumnya mau ngingetin nih, misal tulisan di belakang kelihatan kurang jelas, kalian bisa rotate smartphone kalian ke mode landscape, or you can watching this video on your laptop or computer, so biar kelihatan lebih gede, oke? Langsung aja kita masuk ke pembahasan tentang materi dan perubahannya yang akan disampaikan oleh Mbak Febriana. Silakan Mbak Febri. Apa sih itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan memenuhi ruang. Sifat-sifat materi ada 2. Pertama, sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat-sifat yang dapat diamati oleh panca indera dan dapat diukur secara langsung. Sifat-sifat fisika pertama, wujud zat. Wujud zat itu terbagi menjadi 3. Pertama, zat padat. Kedua, zat cair. Ketiga, zat gas. Zat padat. Zat padat adalah suatu materi yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Contohnya buku, meja, kursi, dan almari. Kedua, zat cair. Suatu materi yang mempunyai volume tetap tetapi memiliki bentuk yang berubah-berubah mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Contohnya air, minyak, oli. Ketiga, zat gas. Suatu materi yang mempunyai volume dan bentuk yang tidak tetap atau berubah-ubah sesuai wadah atau tempatnya. Contohnya angin, oksigen, awan, dan uap. Sifat fisika selanjutnya adalah daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Selanjutnya ada rasa. Rasa yang dimiliki zat erat kaitannya dengan sesuatu yang dirasakan oleh lidah. Selanjutnya warna. Warna merupakan sifat karakteristik zat. Terus kekerasan. Kekerasan adalah ukuran untuk menentukan keras lunaknya suatu zat. Selanjutnya bau. Bau erat kaitannya dengan gas atau uap yang dikeluarkan oleh suatu zat. Selanjutnya kemagnetan. Daya kemagnetan merupakan kemampuan suatu zat untuk mempengaruhi medan magnet. Selanjutnya titik didih. Titik didih merupakan suhu ketika suatu zat mendidih. Titik leleh. Titik leleh merupakan suhu ketika zat padat berubah menjadi zat cair. Kedua adalah sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan pembentukan zat baru. Mudah terbakar. Terdapat beberapa zat yang mudah terbakar, misalnya bensin dan minyak tanah. Kedua, kereaktifan.
Kereaktifan erat kaitannya dengan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Kestabilan. Kestabilan adalah sifat zat yang menunjukkan mudah tidaknya terurai oleh pengaruh panas. Busuk dan asam. Busuk dan asam, beberapa zat makanan akibat terjadi reaksi kimia dapat mengalami pembusukan atau perubahan rasa menjadi asam. Daya ionisasi. Daya ionisasi adalah mudah tidaknya suatu zat mengalami ionisasi. Ionisasi adalah peristiwa terurainya suatu zat menjadi ion-ion penyusunnya. Racun. Zat-zat di sekitar kita ada yang bersifat racun. Nah, oke, yang dijelaskan sama Mbak Febriana itu tadi adalah pengertian dan sifat-sifat materi. Memasuki sebab yang ketiga, yakni perubahan materi. Apa sih perubahan materi itu? Perubahan materi adalah perubahan suatu sifat zat atau materi menjadi materi lain, baik itu menghasilkan zat baru ataupun tidak. Perubahan materi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan fisika dan yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan suatu materi yang tidak menghasilkan materi baru. Jadi yang berubah hanyalah bentuk dan wujud materi itu tersebut. Misalnya, air yang berubah menjadi es batu. Itu tidak menghasilkan materi baru. Es batu itu adalah air dalam wujud padat. Air dan es batu hanya berbeda wujudnya saja, sedangkan sifatnya tidak berubah. Es batu itu tadi dapat diubah lagi wujudnya kembali menjadi air dengan cara dipanaskan. Nah, perubahan fisika itu seperti tadi, sangatlah mungkin untuk mendapatkan zat awalnya kembali. Nah, perubahan fisika itu yang pertama ada perubahan wujud. Perubahan wujud dari materi itu yang pertama ada mencair. Mencair itu adalah perubahan wujud padat menjadi cair. Contohnya es batu yang dipanaskan, lilin yang dipanaskan, ataupun coklat yang meleleh. Lalu yang kedua adalah membeku. Membeku itu adalah proses zat cair menjadi zat padat, seperti kalian membuat es batu, yaitu air yang kalian masukkan ke kulkas itu akan menjadi es batu, yaitu zat padat. Yang ketiga adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya adalah uap air yang mengalami kondensasi itu membentuk awan, kemudian awan itu turun ke bumi dalam bentuk air hujan. Yang keempat ada menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya adalah spiritus dan bensin. Jika dibiarkan terkena udara, itu dia akan berubah menjadi uap atau menguap. Yang kelima adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang lama-kelamaan itu menjadi kecil dan akan habis. Yang keenam adalah mengkristal. Mengkristal itu adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat, seperti pembuatan amonium nitrat dan amonium sulfat sebagai bahan pupuk. Selain perubahan wujud, perubahan fisika juga mengalami perubahan volume. Perubahan volume dapat disebabkan oleh proses pemanasan ataupun proses pendinginan. Proses pemanasan dapat menyebabkan volume menjadi memuat, sementara proses pendinginan dapat menyebabkan volume mengalami penyusutan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah air raksa atau alkohol dalam termometer batang. Jika menyentuh tubuh kita yang dalam keadaan suhu panas ataupun suhu tinggi, itu air raksanya akan memuai. Lalu yang ketiga adalah perubahan bentuk. Perubahan bentuk terjadi karena pada benda itu bekerja secara mekanik sehingga benda dapat berubah bentuk. Contohnya adalah melalui pemberian gaya tekan, dibenturkan, ditabrakkan, dipecah, digiling, dipotong, dan lain sebagainya. Maka dari itu benda tersebut dapat berubah bentuk. Yang keempat adalah perubahan ukuran. Contoh terjadinya perubahan ukuran zat itu adalah beras yang ditumbuk menjadi tepung beras. Sifat tepung beras dengan beras itu adalah tetap, perbedaannya hanya terletak pada perubahan ukurannya saja. Selanjutnya adalah pengeringan. Contoh yang dapat dengan mudah kita dapatkan di sekitar kita adalah proses pembuatan garam dari air laut. Nah, itu air laut kan diuapkan, jadi tertinggallah garamnya saja. Tapi kalau kalian merasakan air lautnya langsung dengan merasakan garam, itu rasanya adalah sama-sama asin. Selanjutnya adalah pelarutan. Pernah nggak sih kalian bikin es jeruk? Nah, kalau kalian bikin es jeruk itu kan kalian tentunya memeras jeruknya terlebih dahulu, lalu kalian kasih dengan air untuk melarutkan sari-sari jeruk itu. Nah, setelah jadi, saat kalian rasakan, saat kalian meminum air jeruk tersebut dengan memakan jeruknya langsung, itu pasti rasanya adalah sama. Nah, itu tidak terbentuk zat yang jenisnya baru seperti itu.
Itu tadi adalah perubahan fisika. Sekarang yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu materi yang dapat menghasilkan suatu materi baru. Perubahan kimia itu adalah sifatnya kekal atau tetap. Jadi saat suatu benda tersebut dia mengalami perubahan, dia tidak dapat kembali ke bentuk awalnya lagi. Yang pertama adalah proses pembakaran. Contohnya adalah saat kita membakar kertas atau membakar sampah. Nah, saat kita membakar kertas dan kertas itu habis hangus terbakar, yang tersisa hanyalah abu. Nah, abu itu tidak dapat kita kembalikan lagi dalam bentuk kertas, bukan? Jadi materi sebelum terbakar dan setelah terbakar itu berbeda dan tidak dapat dikembalikan ke materi yang semula. Selanjutnya adalah pengaratan. Pengaratan disebabkan proses oksidasi oleh oksigen dan air. Pengaratan itu akan mengubah sifat benda yang asalnya itu dia kuat dan kokoh menjadi keropos. Contohnya adalah besi dan baja. Itu yang dibiarkan di luar dia terkena hujan, terkena panas, itu juga akan lama-kelamaan akan mengkarat. Selain membuat dia menjadi keropos, mengkarat itu juga membuat benda-benda seperti baja dan besi berubah warna menjadi kekuningan ataupun hitam. Jadi kalau kayak besi dan baja tidak dicat, itu dia akan lebih mudah mengkarat seperti itu. Selanjutnya adalah pembusukan. Pembusukan itu disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Contoh dari proses peristiwa pembusukan adalah seperti nasi yang membusuk ataupun buah yang membusuk jika dibiarkan di tempat terbuka selama beberapa hari. Makanan ataupun minuman yang telah mengalami pembusukan pastinya rasanya sangatlah berbeda dengan sebelum mengalami pembusukan. Pastinya sudah tidak layak lagi untuk kita makan. Makanan tersebut menjadi berbau, berlendir, dan bahkan mengeluarkan gas. Selanjutnya adalah peragian atau fermentasi. Nah, fermentasi itu hampir sama dengan pembusukan, yaitu reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme. Contoh dari fermentasi adalah pembuatan tape singkong. Tape singkong itu kan dia dibuat dari singkong yang dia dikasih ragi, terus dia dibiarkan di tempat yang tertutup rapat gitu selama beberapa hari. Nanti setelah itu tekstur dari singkong tersebut akan melunak dan jadilah rasanya tape dengan rasa manis yang disebabkan oleh ragi itu tadi. Seperti itu, atau contoh lain ya dalam pembuatan kayak kecap dan kedelai dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pemberian tekanan. Pemberian tekanan pada benda yang semulanya itu keras, dia itu akan menjadi lunak. Seperti contohnya adalah pembuatan bandeng presto. Bandeng presto itu kan durinya itu kan keras, dia tidak bisa kita makan. Nah, setelah dia ditekan dengan panci presto, duri-duri dari bandeng itu menjadi lunak dan akhirnya bisa kita makan seperti itu. Oke, sekian pembahasan tentang materi dan perubahannya. Kesimpulannya, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sifat-sifat materi itu dibagi menjadi dua, yakni sifat fisika dan sifat kimia. Salah satu sifat fisika adalah wujud zat. Wujud zat terbagi menjadi tiga, yakni zat padat, zat cair, dan zat gas. Dan perubahan materi pun dibagi menjadi dua, yakni perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, sekian dari kami kelompok 1 pembahasan tentang materi dan perubahannya. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penjelasan ini kami ada salah kata, kurang jelas, atau kurang bagaimana. Kami mohon maaf, dan juga kami meminta kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua dan juga dari Bu Bulan agar dapat kami jadikan bahan evaluasi untuk kedepannya biar semoga bisa lebih baik lagi dan lagi. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang masih menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.